Termasuk minal kabair, dosa yang sangat besar adalah bersenggama, biarpun itu istrinya, apalagi bukan, menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dia wajib berpuasa. Harus ada dalam keadaan dia wajib berpuasa di rumah. Kalau misalnya suami istri lagi nyantai bepergian musafir, ya boleh dong, boleh makan, boleh hubungan suami istri. Ini beda, tolong dijelas, beda ini. Ya misalnya kalau anggap saja disengaja boleh, ya boleh saja. Misalnya apa, mohon maaf suami istri nggak kuat, ya sudah kita ke Surabaya aja yuk, mau ziarah bibi, ya di musafir ya sah. Ya, cuman kan puasa kan sesuatu yang agung. Yang nggak boleh adalah dalam keadaan dia wajib berpuasa di rumah, sehat, kemudian berhubungan, maka melakukan dosa besar. Sehingga di saat seperti ini dia punya kewajiban namanya kafarat jima fi nahari Ramadan, ya. Dia harus memerdekakan budak kalau ada. Ya. Kalau tidak ada, siyamu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau ternyata nggak mampu, memberi makan 60 orang. Memberi makan 60 orang. Dalam hal ini ada satu cerita pada zaman Nabi. Ada satu, ya Rasulullah, saya kepleset, saya menggauli istri saya siang hari Ramadan. Nabi mengatakan, kau merdekakan budak. Saya nggak punya, saya orang fakir. Kalau begitu ya puasa 2 bulan. Waduh Rasulullah, sebulan aja saya kebobolan begini. Ya udah kalau begitu mau ngasih makan 60 orang. 60 orang, mana punya duit, saya fakir. Ini orang fakir nekat ini. Ya sudah kalau begitu, ini Nabi memberikan suatu, berikan ini kepada orang yang fakir. Ya Rasulullah, nggak ada orang lebih fakir dari saya. Oh ini kan, ini ruwet ini orang. Sudah begitu. Akhirnya apa, ya sudah buat kamu sendiri. Ya sudah kamu makan buat kamu, sudah fakir. Tolong jangan diulangi lagi. Cuman para fuqaha mengatakan bahwasanya dalam tanggungannya. Ini pertanyaan di situ. Kalau dalam kisah itu nggak ada terusannya, tapi ulama yang menjelaskan bahwa kalau seseorang itu menjadi tanggungannya, kalau dia nggak bisa merdekakan budak, kemudian puasa pun nggak mampu karena tiba-tiba sakit dan sebagainya, kan nggak mampu puasa kalau sakit, maka tinggal yang terakhir adalah memberi makan 60 fakir miskin. Setiap satu fakir miskin 1 mud atau segenggam 6,7 on kali 60. Lah kok dia meninggal dunia, maka ini adalah punya utang kepada Allah. Sehingga ingat, pembagian waris masih ingat. Warisan itu akan dibagi kalau sudah diberesin 5 hal. Yang pertama utang kepada Allah, 2 utang pada manusia, ketiga bab zakat, 4 wasiat, 5 pengurusan jenazah. Setelah itu baru dibagi waris. Nah, contoh dalam hal ini dia masih utang kepada Allah, ahli warisnya dilarang membagi warisnya kecuali dipotong untuk bayar utangnya kepada Allah, kafarah. Tapi ini 60 diambilkan dari harta warisnya. Seperti itu. Jadi diambilkan dari harta warisnya. Termasuk hutang pada Allah adalah wajib haji, hutang pada Allah kafarah. Itu adalah hutang pada Allah. Hutang pada manusia dahulukan sebelum dibagi warisnya. Jadi diambilkan dari peninggalannya kalau memang ada. Kalau nggak punya, Allah Maha Pengampun. Ya, sudah. Kalau nggak punya mau gimana nih? Yang nggak boleh adalah orang punya masih saja pelit, dia tidak membayar, ya itu dosa. Dan yang jelas dia dosa itu teman tobatnya istighfar. Hati-hati jangan sampai menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Dan jangan main-main kehormatan Ramadan. Akhlak tuh ada ini helah. Kalau saya melakukan hubungan suami istri saya kena denda, maka dia sok biar saya batalin dulu, berarti setelah itu saya menggauli istri saya. Memang tidak kena denda, tapi hukumannya besar di hadapan Allah, membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan. Dia hanya menghindari daripada meregakan budak saja dia, tapi di hadapan Allah dia telah punya dosa besar. Karena apa? Dia meremehkan puasa di siang hari bulan Ramadan, batalkan puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa adanya udzur. Satu yang membayar kafarat adalah suaminya saja. Suaminya saja dia membayar kafarat puasa 2 bulan berturut-turut dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala.
Adapun dosanya di samping kafarat nggak cukup, ada dosa itu menodai bulan Ramadan. Maka kalau dosanya bareng-bareng dapat semuanya. Kecuali istri menolak, masih dipaksa dan dihukum, diancam, maka istri melakukan karena terpaksa baru terbebas dari dosa. Tapi kalau sama-sama sepakat, maka suami saja, itu saja. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang semacam itu. Sabar beberapa jam kemudian selesai. Jangan sampai na'udzubillah memaksakan diri di bulan Ramadan untuk mencari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumannya adalah sahran mutatabi'ain, idku raqabatin, merdekakan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, tidak bisa, it'amu sittina miskinan, berikan makan 60 orang miskin. Dan ini adalah bukan urusan membayarnya, itu bukan, itu mah enteng. 60 kali 7 cuman berapa kilo, sedikit. Nah, akan tapi yang jadi masalah itu dosa di hadapan Allah. Hukumannya di hadapan Allah itu loh, karena kita melanggar saat itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa. Tapi ingat, waktu melanggarnya pun, menggaul isi bulan Ramadan pun, saat dia adalah melanggar karena puasanya, bukan di saat bepergian musafir, bukan di saat sakit, bukan di saat ada udzur yang lainnya. Ya, memang dia melakukan itu adalah menodai Ramadan, berhubungan suami istri yang Ramadan dalam keadaan dia wajib berpuasa dan batalnya karena puasa. Dan ini ada buku kecil yang kita tulis ya, tentang Mujazul Kalam, tentang kitab tentang kafarat orang yang menggaul istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ada buku kecil. Cuman yang perlu kita jelaskan dulu, kapan seseorang itu akan dianggap melanggar dan dosa besar karena berhubungan suami istri. Yang pertama adalah berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, di siang hari puasa Ramadan. Yang kedua, siang hari waktu puasa Ramadan, dan dalam keadaan dia tidak punya udzur yang 9 orang yang boleh berbuka. Kalau punya udzur, orang sakit tidak puasa kan, sakit beneran ya, hubungan suami istri, sakit masih hubungan suami istri, anggap saja. Atau seorang bepergian musafir, hubungan suami istri, dia tidak, karena pada dasarnya dia boleh berbuka, tidak ada udzur. Kemudian batalnya dengan bersenggama, batalnya dengan bersenggama, batalnya dengan sengaja. Kelima, tidak ada yang memaksa. Puasa Ramadan di siang hari, tidak ada uzur, dan batalnya karena dengan berzina. Mohon maaf, ini ada seorang fakih, ahli fikih, tapi nggak punya sifat warok. Ini bisa saja khelah, tapi dosanya tetap gede, neraka jahanam sama. Misalnya, kalau di siang hari bulan Ramadan di rumah dia langsung bersenggama dengan istrinya, langsung dia kena kafarah. Dia ngerti fikih, makan dulu biar batal dulu. Berarti waktu bersenggama dia sudah batal. Dia tidak kena kafarah di dunia, tapi nyungsep di akhirat nanti. Nah, ini ada, jangan hati-hati. Makanya seorang fakih itu kalau nggak punya rasa takut kepada Allah, maka menjadi mufti syaitan. Kemudian tidak ada yang memaksa. Kalau dipaksa lain cerita. Misalnya apa? Kalau kau tidak berhubungan dengan suami, ada 2 orang membawa senjata dan sebagainya, kau harus berhubungan suami istri, kalau tidak tak bunuh. Dan betul dia membawa senjata. Syaratnya memaksakan ada 5 sudah. Paksaan yang menyeramkan, yang memaksa orangnya kuat. Jangan dipaksa anak kecil. Ayo, kalau tidak bukan suami istri nanti tak bunuh. Anak kecil jangan didengar. Dan yang memaksa dia, syarat memaksa ya, syarat memaksa ada 5. Ancamannya membahayakan nyawanya, membahayakan kehormatan keluarganya, membahayakan akalnya, membahayakan dunia hartanya. Yang memaksa orang yang kuat bakal mampu mewujudkan ancamannya tadi, yang memaksa.
Dan yang dipaksa yang ketiga tidak akan mampu bisa mengelaknya. Kemudian waktu menjalankannya tidak ada ikhtiar. Nah, kalau dipaksa enggak. Nah, ini. Jadi tadi yang bertanya tadi setelah bepergian. Setelah dalam keadaan bepergian suaminya tidak berpuasa. Maka selagi dia tidak berpuasa, maka kaidahnya selagi Anda memenuhi syarat bepergian, kapan bepergian yang boleh berbuka di jalan? Bepergian yang boleh kita berbuka di tengah jalan adalah jika kita sebelum masuk waktu subuh sudah berada di perjalanan. Anggap saja orang tersebut sudah memenuhi syarat. Dari Surabaya kemarin sore atau tengah malam dari Surabaya, di perjalanan akhirnya masuk Semarang subuh. Masuk Semarang subuh karena dia musafir memenuhi syarat tidak puasa dia. Selagi tidak puasa, ya dia boleh berhubungan suami istri di perjalanan sana karena memang tidak berpuasa. Dan tidak wajib berpuasa, makan boleh, minum boleh, dia musafir, wajib diqadha. Pulang sampai di rumah, sampai di rumah masih ada sisa waktu 4 jam lah, jam 2 sore sampai di rumah di Cirebon. Ini babnya sendiri, ini fikih itu panjang kisahnya. Babnya apakah wajib seorang itu imsak menahan diri untuk tidak makan? Jawabnya sunnah, dihimbau agar dia sesampai di rumah, sunnah saja, agar tidak makan minum dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan. Kenapa? Sudah nyampe di rumah, tapi tidak wajib. Kalau makan ya boleh, hubungan suami istri boleh. Kenapa? Dia punya sebab yang diperkenankan, yaitu musafir. Jadi tadi, tapi seorang istri yang memang sudah niat puasa, karena niat puasa wajib, ya, sampai di rumah masih puasa, maka di rumah tetap harus melanjutkan kewajibannya. Selagi di perjalanan boleh dia berbuka, tapi di jalan dia tidak buka. Tapi sampai di rumah dia masih berpuasa, maka sampai di rumah dia tidak boleh membatalkan puasa, dan hukumnya membatalkan puasa adalah haram, dosa besar. Tapi saya melayani suami saya, ya kamu ada wanita tersebut seperti orang makan, sebab kafarah tidak dibebankan dalam mazhab Syafi'i, kafarah tidak dibebankan kepada seorang perempuan. Tapi Anda telah melakukan sebuah kesalahan karena membatalkan puasa Anda, apakah dengan minum atau senggama atau yang lainnya, karena Anda sudah sampai di rumah, seperti itu. Dan nanti ada pembahasan kapan seseorang itu harus imsak, biarpun dia tidak puasa apa, tapi tetap tidak boleh makan. Itu contohnya diantaranya adalah jika ada orang melakukan pembatalan puasa dengan bandelnya. Sudah tahu di rumah pagi-pagi dia ngerti kalau bersenggama adalah haram. Jam 8 pagi hubungan suami istri, batal tidak puasanya? Batal. Dan dia dihukum tetap tidak boleh makan sampai pagi. Karena waktu membatalkannya adalah karena melanggar. Atau kita normal begini, ada satu orang siang hari puasa makan, kenapa saya tidak mau puasa? Ketahuan sama mahkamah hakim syar'i, kau harus tidak boleh makan. Kalau makan ditakzir nanti. Karena apa? Imsak wajib sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Tapi kalau sebabnya adalah sebab yang halal, seperti orang sakit kemudian tiba-tiba sembuh, ya kan? Tapi pada dasar sakit mulai jam pagi sampai dan siang, dia sudah tidak berpuasa. Pusing, jam 12 siang hilang pusingnya. Maka disunnahkan dia untuk imsak sampai maghrib. Tapi kalau makan masih boleh, karena pada dasarnya dia berbuka bukan karena sesuatu yang dilarang. Dia berbuka tidak dengan melanggar. Jadi tadi suami tersebut kalau memang memenuhi syarat bepergiannya, dia tidak berdosa. Karena dia adalah memang orang yang boleh berbuka. Sisa waktunya saja di rumah. Seorang wanita, karena Anda sudah wajib, Anda berusaha harus banyak istighfar, dan tidak ada kafarah saat itu. Tidak ada kafarah, apapun bentuknya, tidak ada kafarah bagi laki-laki tersebut. Baik, karena dia dari bepergian, seperti itu ya. Dan ingat kepada semuanya, hati-hati berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, dosa besar di hadapan Allah. Masih ada waktu. Kalau malam bebas, jangan sampai dirubah. Malam juga nggak boleh. Wah, ini bikin orang melakukan keharaman. Malam boleh, mungkin bahkan bukanya pun berhubungan suami istri juga boleh. Nggak pakai buka yang lainnya. Jadi ini jangan sampai malam itu jadikan haram makan hubungan suami istri. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.